Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan video conference yang mana merupakan sesi kedua dari jam 11 sampai jam 12. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu Instruktur, Pak Septian, Ibu Teti, Ibu Ani, dan Pak Syahrullah. Yang terhormat Bapak Egi Sunario yang sudah berkenan hadir dari Dinas Pendidikan. Yang terhormat Ibu Moderator, Ibu Juju Junira, dan presenter Ibu Risa Fitria. Dan yang terhormat para partisipan, baik dari peserta PCT batch 6 maupun dari umum. Bapak Ibu, kami dari kelompok PCT batch 6 4C terlebih dahulu akan memperkenalkan secara umum, yaitu host saya, Elis Kurniati dari SMK Gema Nusantara 1 Pabuaran Kabupaten Subang, moderator Ibu Juju Junira SPD dari MTS Negeri 3 Subang, dan presenter atau pemateri yaitu Ibu Risa Fitria SPDI dari TK Negeri Pembina Subang. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu Risa yaitu PAUD di Korea. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan atau saksikan paparan dari Ibu Risa yang mana ini merupakan pengalaman beliau selama studi banding ke Korea Selatan. Untuk Ibu Moderator, kami persilahkan. Ya, dengarkan dulu. Enggak, ini biar. Terima kasih kepada Ibu host, Ibu Elis Kurniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kepada Bapak Egi Sunario dari Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Kemudian selamat datang pula kepada Bapak Ibu Instruktur, ya Ibu Ani. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Kemudian kepada Bapak Septian Nugraha, terima kasih Bapak yang sudah banyak membimbing kami. Selamat datang pula kepada Bapak Ibu partisipan. Alhamdulillah sekali ini sudah 18 orang ya sudah bergabung di meeting room kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ridhonya kita bisa berkumpul bergabung di meeting room PCT Jabar 6 ya, kelompok 4C sesi ketiga untuk hari Sabtu hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, materi hari ini mengenai pendidikan anak usia dini di Korea Selatan. Wah, ini sepertinya seru sekali nih materinya. Nah, saya penasaran sekali ingin mengetahui bagaimana nih PAUD-nya di negeri idola saya, Kakang Lee Min Ho, di negeri ginseng seperti apa. Baik Bapak Ibu, sebelum ke pemaparan materi, saya ingin membacakan beberapa tata tertib untuk meeting room kali ini. Yang pertama, Bapak Ibu mohon ketika pemaparan materi, Bapak Ibu matikan mic-nya ya. Kemudian kalau ada yang masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa mengklik raise hand atau menulis di chat. Ya, nanti saya persilakan untuk bertanya. Kemudian adapun kurikulum vitae dari petugas hari ini bisa terlihat Bu Ais? Belum. Saya? Belum. Sorry Bapak Ibu, saya share dulu CV-nya. Ya, udah. Jadi Ais? Sudah terlihat? jam dulu. Ini dari Bu Risa ya? Ya. Ya, baik. Halo? Ya, terima kasih. Ini CV dari presenter kita hari ini, yaitu Ibu Risa, SPDI. Beliau lahir di Subang 10 Juli
1983. Beliau mengajar di TK Negeri Pembina Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, ya, Kecamatan Subang mungkin ya Bu. Kemudian beliau sebagai narasumber dan guru inti bidang TK sejak 2016. Kemudian Kepala Divisi Diklat Ikatan Narasumber dan Instruktur Nasional TK seluruh Indonesia. Beliau juga pernah menjadi peserta Scott House Sunoid tahun 2019. Beliau pendidikannya dari S1 PGTK STAI Stadion Bandung. Alamat rumahnya di Cicadas, Gambir, Kabupaten Subang. Kemudian alamat sekolahnya di Perumnas, Kabupaten Subang. Adapun nomor kontak WA-nya bisa Bapak Ibu lihat di sini. 08 berapa ini? 081 ya? Ya, bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian selanjutnya Ibu untuk host ini Ibu Lois Puraniati Sarjana Hukum. Nah, ini cantik sekali ya fotonya. Beliau lahir di Subang 17 Agustus 1978. Beliau sebagai guru di SMK Gema Nusantara 1 Pabuaran Kabupaten Subang. Lulusan dari S1 Ilmu Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang dan alamat sekolahnya di Pabuaran Subang. Untuk nomor kotak bisa Bapak Ibu lihat ya. Lanjut Bu, kemudian ini saya sendiri sebagai moderator ya, mohon maaf. Nama saya Juju Junira, Sarjana Pendidikan. Ini saya lahir di Majalengka 23 November 1984. Saya mengajar di MTS Negeri 3 Subang, kemudian pendidikan saya S1 Pendidikan Akuntansi UPI. Alamat rumah saya di Kasomalang Wetan, ya. Alamat sekolah Kasomalang Wetan, Subang. Ada dipanggil orang tua datang. Ibu lihat, ya. Terima kasih. Mungkin itu CV dari tim kami kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sudah tidak penasaran sekali ya dengan materi kali ini. Saya ingin segera mengetahui ya jalan-jalan ke Korea Selatan ya dengan ibu pemateri yang cantik hari ini. Bu Risa, silakan Ibu Risa. Mangga. Iya, baik. Terima kasih Ibu Juju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, selamat siang kepada Pak Egi, utusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Selamat siang Bapak dan Ibu Instruktur VCT Jabar. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu guru hebat, para partisipan yang telah berkenan hadir. Ini beberapa teman saya, termasuk Ketua Ikatan NS dan IN TK seluruh Indonesia, Ibu Rita Nurunisa yang sudah berkenan hadir. Selamat siang teman-teman IN, teman-teman NS, teman-teman GI, dan teman-teman dari VCT Base 6 Jabar ini. Terima kasih juga dan salam kompak untuk tim Bu Eis dan Bu Juju ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya, annyeonghaseyo. Kalau annyeonghaseyo sama annyeonghaseyo hampir sama ya. Terima kasih. Ya. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta kita semua berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana PAUD di Korea ya. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu keluar rumah sebentar, kita jalan-jalan keliling kota Seoul dulu. Terus kita akan nanti mengunjungi 2 sekolah yang ada di sana ya. Sekolah itu antara lain Public Seoul Sesol Yusiwon sama Sahyang Orinichip ya. Baik Bapak dan Ibu, are you ready guys? Oke, siap. Iya, terima kasih. Sebentar ya, saya akan ini dulu.
Halo, cek. Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Jelas Ibu, jelas sekali. Alhamdulillah. Ya, Ya, silakan. ya. Eh, saya hari ini akan sharing mengenai bagaimana pelaksanaan atau pembelajaran PAUD di Korea Selatan, tapi menitik beratkan ke 2 buah sekolah yang setahun yang lalu kami kunjungi. Kebetulan, alhamdulillah rezeki saya dan teman-teman tahun kemarin kami ada semacam apa ya, shortcut selama 1 bulan di Korea Selatan ini. Jadi dari jenjang TK itu kami bersatu dengan beberapa widyaswara dari P4TK. Jadi alhamdulillah teman-teman dari seluruh Indonesia itu ada yang mewakili. Dari Jabar pun itu ada sekitar 6 orang ya Bu ya. Jadi ini adalah program shortcut ini terselenggara oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Nah ini, pertama ini boleh nanti ya Ibu Moderator silahkan nanti dibuka mic-nya bagi yang mau mengumumkan pendapat. Ini apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata Korea? Ya, Ya, silahkan. mangga Bapak Ibu partisipan. Saya boleh Bu. Silahkan boleh. Kalau mendengar kata Korea itu saya teringat Bukan langsung ke Koreanya. Ya itu apa Kemudian Boy? ada bareng-bareng belajar bareng. Iya, halo. Itu. Halo, kedengaran Iya. nggak? Ya, apa? Itu. Mohon diulang. Ya, jadi kalau mendengar kata Korea itu saya langsung tertuju ke drama Koreanya. Oh iya, iya. Dan keindahan alam di sananya Bu. Oke, ya siap. Ada lagi yang lain? Oh, film drama kata Pak Warno. Bu Miftahul katanya K-pop. Wah, ini ada K-popers ya. Nah, Pak Egi apa? Pak Egi drakor. Sama dengan saya. Maaf ya Pak ya, serius nih. Oh, ada ini makanannya, kimchi ya. Nah, oke. Kita mulai ya. Ternyata Korea itu terkenal dengan drakornya. Nah, ini itu Bu Rita katanya disiplinnya. Sip. Nah ini ada drakor ya, drakor terbaru. Ibu-ibu yang pecinta drakor ya, emak-emak ngehits. Ini pasti tahu nih, yang sedang booming ya, The Word of the Married. Terus selain filmnya memang bagus, juga pemainnya itu kita suka itu. Apalagi yang tadi ada Lee Min Ho katanya. Nah, ini Kim Hee ya, Park Seo Woo, pokoknya banyak ya. Dan saya bukan salah satu di antaranya ya. Terus ini ada girl band sama boy band, ada Suju, Smash dan lain-lain ya. Blackpink dan sebagainya. Nah, ini apa? Ini skincare. Korea memang terkenal dengan skincare. Mereka itu memang perawatan kulitnya itu keren banget. Harga skincare di Korea itu bisa lebih setara dengan harga buah. Jadi kalau misalkan di kita buah itu lebih murah, di sana skincare lebih murah. Jadi buah-buahan itu agak sedikit mahal gitu ya. Jadi skincare memang bagus banget dari Korea. Nah, ini Hyundai. Ini produk mereka. Dan ini apa? Ini operasi plastik ya. Nah, mereka memang terkenal dengan oplas, tapi ini bukan salah satu yang dioplas ya. Ini hanya pemanis saja. Samsung ya Bapak Ibu dan Ibu mungkin sudah familiar dengan merek itu. Terus ini tadi disiplin betul. Tadi ada yang bilang katanya disiplin betul. Ketika kita mengantri dimanapun itu disiplin selalu sudah menjadi budaya di sana. Bahkan ketika kita makan pun Ibu ya di restoran hotel itu salah satu dari teman kami atau ada pengunjung lain yang setelah makan piringnya itu disimpan di meja dan dia pergi, tiba-tiba pelayan restorannya datang dan memarahi dengan bahasa Korea yang sangat cepat. Kalau ditranslatekan itu artinya itu bekas makannya itu tolong disimpan di tempat yang sudah disediakan. Jadi itu memang menggambarkan budaya disiplin mereka gitu. Padahal itu tamu ya, tapi ya memang bagus sekali gitu ya. Dan itu yang terakhir adalah bagaimana sistem pendidikan di Korea tersebut. Korea seperti ini benderanya.
Bagi Bapak dan Ibu mungkin ya ada yang kenapa ya Korea kok bisa istilahnya lebih terkenal gitu. Lebih semua orang-orang, aduh saya suka nih, saya pengen nih ke Korea ya. Padahal eh, Bapak dan Ibu ketahui Korea ini ternyata hampir kembar dengan Indonesia. Apa kembarnya? Hari kemerdekaan Korea dengan kita itu beda 2 hari. Kalau Korea itu tanggal 15 Agustus, kalau kita 17 Agustus. Dan itu sama-sama semuanya tahun 1900. Wow, kita punya kakak kembar gitu ya. Hampir kembar. Terus ini ada salah satu faktor keberhasilan ekonomi juga karena salah satu faktornya itu pemerintah Korea itu sangat mengedepankan bidang pendidikan. Jadi dana pendidikan kebijakannya itu mengalokasikan 80% itu anggaran negara itu untuk pendidikan. Maksudnya dalam 80% anggaran pendidikan itu dialokasikan untuk pendidikan dasar. Salah satunya TK ya. Jadi TK, SD, SMP itu 80% dari anggaran pemerintahnya itu khusus untuk pendidikan dasar. Nah, selain itu memprioritaskan pembangunan sekolah secara fisik ya, sarana dan prasarana. Termasuk itu mereka di masyarakatnya itu budaya menghargai gurunya itu keren sekali gitu ya. Jadi kalau ada guru dimanapun mereka beda gitu sikapnya. Selain itu Bapak dan Ibu ketahui bahwa Korea itu program PISA ya. PISA itu semacam apa ya? Studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematik, sains siswa yang berusia 15 tahun. Nah, di sana itu ada penilaian untuk beberapa negara, Indonesia dan itu masuk ke ranking PISA tersebut. Nah, tahun 2015 kan biasanya kalau TK, terutama TK ya, wah katanya pendidikan di Finlandia itu bagus gitu. Ternyata ya itu tahun 2015 itu ada di peringkat 3 besar seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nanti Ibu browsing Indonesia ada di berapa ya. Nah, terus selain itu ada penelitian dari The Social Progress Imperative bahwa tingkat pendidikan dasar di Korea itu tahun 2018 ada penelitian itu masuk 5 besar dan ada di peringkat 1 disusul oleh Jepang, Singapura, Hong Kong, dan Finlandia. Jadi keren gitu ya dari prestasi pendidikannya juga. Dan tentu saja disiplin dan lain sebagainya itu sangat terkenal ya. Nah, di sini ada kunci pendidikan di Korea. Kenapa berhasil? Pertama, kebijakan pemerintah. Di sini ada tunjangan anak, tunjangan orang tua anak, termasuk nanti bagaimana tunjangan-tunjangan itu atau dana alokasi pemerintah peranannya ke sekolah langsung bagaimana. Nah, di sini ada tunjangan anak. Di sana itu di Korea dari mulai lahir sampai anak itu berusia sekitar SMP itu ada tunjangan yang dibagikan secara menyeluruh ke semua anak-anak yang ada di usia tersebut. Jadi mau itu anak siapa, mau itu anak dari daerah mana, itu pasti ada tunjangan anak. Kalau di kita bisa dibayangkan ya kan, kita itu banyak anak, banyak rezeki. Jadi kalau anaknya 10, tunjangan anaknya 1 dikali 10 gitu ya, bisa dibayangkan. Dan itu tunjangan diberikan per bulan. Oke, lanjut. Nah, ini sarana prasarana yang mendukung. Selain kecanggihan teknologi juga sarana prasarana tadi yang ya kembali lagi yang 80 dana pendidikan dilimpahkan semuanya ke pendidikan dasar gitu kalau di sana. Jadi memang nanti saya akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana memang keadaan kelas di sana yang sarana prasarana yang cukup mendukung gitu. Tapi ya memang saya akui untuk sekarang Indonesia itu jauh lebih maju dibanding beberapa tahun yang lalu. Ya, teman-teman terutama teman-teman dari TK
itu kan ada apa ya? Iya, mohon maaf. Ada ini juga Bu, bagus sekali gitu kompensasi pemerintah terhadap apalagi ya saya taunya kan jenjang TK ya. Jadi memang itu perhatiannya sungguh sangat besar sekali untuk sekarang ya. Nah, selanjutnya perencanaan keluarga yang matang. Kalau di sana itu memang ketika seseorang menikah dan berencana untuk mempunyai anak itu mereka sudah dirinci nanti anak saya seusia segini masuk sekolah, seusia jadi nanti SD-nya mau ini, SD-nya mau ini, SMP-nya mau ini. Jadi memang sudah matang, termasuk pembiayaan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya budaya disiplin dan mereka berkomitmen terhadap disiplin tersebut dan ini bahagia kuncinya. Kenapa? Terutama pendidikan anak usia dini itu tujuan pendidikannya itu mengerucut ke satu poin itu bahagia. Bagaimana caranya agar membuat anak bahagia? Entah itu dari cara pembelajaran, entah itu dari pengelolaan kelas, entah itu dari lingkungan yang mendukung. Jadi semuanya itu mengerucut ke arah itu. Bagaimana caranya anak bahagia? Nah, seperti itu ya. Saya yakin suatu saat Indonesia akan mengarah ke sana. Insya Allah kita semua optimis ya. Bapak dan Ibu setuju, Bu? Setuju. Nah, Betul ya sekali. siap. Ini bedanya institusi di sana, di kita juga sebenarnya sama ya. Ada istilah itu untuk yang formal ada TK dan untuk non itu ada coder, ada playgroup dan lain sebagainya. Nah, di sini di Korea itu bedanya kalau kita semua mau formal dan non formal itu di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Kalau di sana, jadi untuk yang jenjang TK itu berada di Kementerian Pendidikan, sementara yang child care yang di kita itu non formal itu masuknya ke kesehatan dan kesejahteraan. Jadi seperti itu. Dan yang mengelolanya bagaimana? Kalau yang TK itu jelas oleh Kementerian Pendidikan. Nah, untuk child care atau non formalnya di sana itu yang mengelolanya adalah langsung ke Pemda. Mungkin kalau di kita kabupaten gitu ya. Terus untuk usianya di situ untuk TK 3 sampai 5 tahun dan untuk yang non formal itu 0 sampai 5 tahun. Ya. Kurikulumnya bagaimana? Nah, di sini menarik sekali ya. Kalau TK itu ada Nuri kurikulum. Nuri kurikulum ini itu kurikulum yang sudah disediakan oleh pemerintah karena itu terdapat rambu-rambu atau aturan-aturan kegiatan dan lain sebagainya yang sudah sama dipakai seluruh sekolah yang ada di Korea. Kalau di kita sama juga kan ya Bu ya? Ada kurikulum 2013. Nah, kalau di sana juga yang child care-nya atau yang non formalnya itu ada standar child care. Artinya standar kesehatan yang bisa jadi itu apa ya? Peranan dari Kementerian Kesehatan juga. Nah, ditambah dengan kurikulum karena tadi di child care di sana ada yang usia 5 tahun, ada yang usia sama dengan TK ya. Untuk struktur organisasi tidak terlalu jauh berbeda, hanya untuk TK atau UC itu biasanya ada wakil kepala ya. Di TK kita juga ya ada beberapa yang sudah punya wakil, ada beberapa yang langsung dari kepala sekolah ke guru. Itu sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan kita ya. Dasar hukum mereka ada pendidikan usia dini dan untuk Orinijip atau child care mereka ada undang-undang perawatan bayi dan anak. Karena tadi usia 0 sampai 5 mereka. Dan itu tadi kewenangannya ada di kewenangan Kementerian Kesehatan ya. Saya insya Allah mempresentasikan ini mengajak Ibu dan Bapak ini bukan berarti apa ya, wah kenapa ini jauh-jauh ke Korea, tidak Bu. Kita melihat ke negara lain biar pikiran kita terbuka, termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
ya. Tapi saya optimis kok pendidikan di Indonesia nanti akan sehebat mereka-mereka yang dalam ranking tadi itu bagus ya. Oke, nah ini mengajak Bapak dan Ibu jalan ke TK. TK kalau di sini mungkin TK negerinya ya, TK negerinya. TK pembina mungkin ya. Nah, di sana itu ada public Saesol Yuchiwon. Itu adalah TK negeri yang 100% pendanaannya itu dibiayai langsung oleh pemerintah. Nah, ini adanya di kota Seoul. Dan ini kerennya itu ya Bu ya, kalau di kita kan sekarang aduh promo ke sana ke sini gitu ya, mencari murid gitu. Nah, kalau di sana itu di TK Seoul Saesol ini mereka itu sudah waiting list murid itu untuk 2 tahun ke depan itu sudah penuh. Karena mereka membuka pendaftaran secara online dan memberlakukan zonasi. Wah, saya jadi kepikiran gitu. Zonasi sudah diterapkan di TK di sana. Jangan-jangan di Indonesia pun suatu hari bisa seperti itu ya. Jadi memang kita sudah harus siap dengan segala kebijakan nanti pemerintah. Karena kita yakin segala kebijakan pemerintah itu adalah yang terbaik bagi kita ya. Oke, kita jalan-jalan ke ruangannya. Nah, ini di sana itu nanti bisa kita jadikan inspirasi ya Bapak Ibu. Ketika kita memasuki ruangan sekolah tersebut, itu ada kolase foto berbentuk love atau hati. Di sana itu jumlah semua murid pada tahun itu. Jadi keren gitu ya, artistik gitu. Saya tidak terpikir gitu. Oh iya, kalau fotonya dibuat itu, jadi digabung semua kelas, akhirnya membuat itu jadi semacam identitas kelas nih gitu. Seperti itu ya. Ini untuk papan namanya dan ini setiap ruangan itu ada pengatur suhu karena kalau di kita alhamdulillah ya matahari itu anugerah terbesar gitu ya Bu Ibu. Kalau di sana itu suhunya itu ekstrim. Kadang kalau panas ya panas sekali. Kalau dingin ya dingin sekali ya. Jadi memang mereka membutuhkan pengukur suhu untuk menjaga kesehatan anak didiknya. Nah ini adalah sebuah tangga. Di tangga itu digambar langkah kaki. Jadi mereka itu sejak dini memang itu apa sih melatih kedisiplinan. Jadi kalau naik sebelah sini, ini tanda kakinya, turun sebelah sini. Jadi memang mereka sudah dibiasakan seperti itu. Dan ini penataan kelas. Sepintas kita, wow, bagus gitu. Tapi jadikan inspirasi juga. Di sana kan ada balok-balok besar. Balok-balok itu kita di sini misalkan kita kumpulkan dus-dus besar, bagaimana caranya dibungkus misalkan dengan bekas atau kertas kado, kita jadikan apa ya, semacam Lego besar, Lego raksasa gitu ya. Jadi kita jadikan semua ini menjadi inspirasi kita untuk lebih baik lagi di sekolah masing-masing. Nah, ini penataan ruangannya. Jadi, kalau di kita kan terkenal dengan gitu ya. Di sana memang ada kursi juga. Cuma penataannya itu lebih ke arah bermainnya itu gitu. Dan ini ada papan display hasil karya anak. Sejelek apapun, sebagus apapun hasil karya anak, mereka menghargai semuanya itu. Jadi mau bagus, mau jelek, semuanya di display. Ini tentu saja untuk motivasi anak agar anak lebih dihargai, merasa dihargai gitu ya. Ini juga. Nah, ini ada TV besar ya, seukuran 40 ada ini dan ini memang subsidi dari pemerintah. Semua kelas ada fasilitas ini. Masuk ini pemadam ringan ya, APAR. Di sana juga cuma kita kan yang merah berat itu di sana agak ringan, jadi apa ya, tiap lorong kelas itu ada dapat beberapa itu ya. Nah ini kerennya itu mereka budaya baca itu akan dari sejak usia dini. Pengalaman apa ya, kalau di kita ya terutama di apa ya, buku itu kan kadang-kadang cuma itu, terus di displaynya itu kan berjejer. Nah, mereka itu apa ya, berusaha untuk memaksimalkan bagaimana caranya agar perpustakaan semua
mungkin. Jadi kalau di sini bisa dilihat seperti tempat bermain ya. Jadi anak-anak bebas di sini mau tiduran, mau apa, karena di sana ada beberapa bantal dan lain sebagainya. Ini dikhususkan mereka ingin apa ya, menimbulkan minat baca anak dari sejak usia dini ya. Oke, dan ini adalah mereka, karena mereka jam belajarnya itu dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai jam 8 malam, itu mereka menyediakan alat untuk mandi, gosok gigi, dan ini toilet-toiletnya memang seperti ini. Ya, saya berharap semoga nanti kita termotivasi minimal kita berkreasi dengan SDM yang ada untuk mewujudkan apa ya, yang tadi itu tujuan sekolah yang anak-anak menjadi bahagia. Jadi seperti itu, dan itu karena yang barusan kita di sana itu kegiatan anak-anak itu apa ya, karena sudah terbiasa ada budaya semacam saya suka belajar seperti itu ya, di pembiasaan dari rumahnya itu. Jadi mereka itu belajar dari jam pagi sampai sore pun itu ya sesuatu hal yang lumrah. Marah beberapa anak gitu ya di sekolah lain ada yang menambah dengan jam eskul itu, ada yang sampai jam 10 malam. Bisa dibayangkan ya Bapak dan Ibu, Masya Allah gitu ya. Saking gilanya terhadap ini belajar. Dan tentu saja faktor kerja orang tuanya yang ya, mereka itu pada umumnya orang tuanya bekerja di luar rumah. Jadi ya mereka daripada mereka sendirian di rumah dengan misalkan pengasuh gitu, lebih baik mereka berkegiatan di sekolah. Nah, termasuk Sahyang Orinicip ini. Sahyang Orinicip, jadi dalam jam operasional yang normalnya itu mereka dari jam 7:30 sampai sore, sampai jam 3:30 ya. Nah, di sini kalau misalkan ini jadwalnya, jadi dari jam 7:30 sampai jam 9 itu kegiatan pagi. Kegiatan pagi anak-anak tuh memang semuanya bermain gitu ya. Ada yang bermain kelompok, ada yang bermain sendiri gitu ya. Jadi bebas dulu gitu ya. Terus dari jam 9 sampai jam 11 itu kegiatan di dalam kelas. Dan itu biasanya kegiatan yang disesuaikan dengan perencanaan guru pada hari itu. Jadi kegiatan pembelajarannya dia mau belajar apa, dia mau bagaimana, itu dari jam 9 sampai jam 11. Lalu jam 11 sampai jam 11:20 itu snack time. Jadi mereka ada jadwal untuk makan snack juga. Lalu jam 11 jam itu pokoknya dalam satu kelompok itu, satu kelas itu anak harus berkelompok, mau apapun. Ya, ketika kami ke sana, kalau tidak salah ada beberapa anak yang sedang main Lego, ada beberapa anak yang ketawa-ketawa, mungkin lagi bercerita gitu ya. Dan seperti itu. Pokoknya mereka berkelompok ya. Terus dari jam 11:40 sampai jam 12:15 itu kegiatan di luar secara bebas. Jadi anak mau main apapun silahkan di luar. Seperti itu ya. Terus jam 12:15 sampai jam 13 itu makan siang bersama. Terus jam 1 sampai jam 1:30 siang itu kegiatan di luar ruangan, tapi terpimpin. Jadi ada guru di sana. Jadi berkegiatan bersama guru. Nah, baru dari jam 1:30 siang sampai jam 2 itu mereka tidur siang. Jadi pas kami ke sana, setelah kita mengobrol dengan kepala sekolah, kami itu sangat diwanti-wanti sampai kepala sekolahnya gitu. Kasih apa ya? Kasih kode ke kita kalau kita jangan mengeluarkan suara sedikit pun karena anak-anak itu sedang tidur. Kami sempat mengintip, ternyata memang di sana itu di dalam ruangan yang mereka tidur itu mereka tiduran bareng gitu ya. Di bawah gelar kasur seperti itu, terus ada suara yang apa ya, yang kedengarannya itu menenangkan gitu dan guru di sana.
tapi guru tidak tidur gitu. Guru di sana memonitor semua kegiatan anaknya ya. Nah, terus dari jam 2 sampai jam 3 lebih itu kegiatan di dalam, bermain juga dan tidak jauh dari bermain ya. Nah, baru jam setengah 4, maaf ya, setengah 4, itu anak-anak boleh pulang. Atau kalau yang misalkan mau melanjutkan untuk program tambahan, itu ada yang sampai jam setengah 8, yaitu ada musik, bahasa Inggris, olahraga, berhitung, dan itu setiap hari jadwalnya berbeda. Lalu bagaimana dengan guru? Apakah guru tiap hari pulang malam gitu ya? Yang jadi pertanyaannya. Nah, ternyata guru di sana itu bisa apa ya? Dijadwal sesuai dengan piketnya. Kalau misalkan yang piket kebagian piket, berarti guru tersebut harus standby sampai malam. Seperti itu. Wah, kita sudah siap belum ke arah sana? Wah, ya. Oke. Nah, ini sebelum ke program ya. Sebentar. Ya, halo. Ibu, apakah suara saya jelas? Bu, Ya. lanjutkan ya. Oke, ya. Ini ada program Sahyang Orinijip. Ini bisa kita adaptasi juga ya. Di sana itu ada kartu ARS atau kartu cinta anak ya. Jadi berupa kartu subsidi pendidikan dari pemerintah. Nah, ini terkait dengan tadi tunjangan anak itu. Jadi ada tunjangan pendidikan bagi anak yang melakukan atau melaksanakan pendidikan pada usia tersebut. Misalnya, jadi anak tersebut terdaftar secara online di data sekolah dan nanti data tersebut itu terlink mungkin ya, terhubungkan dengan data pemerintah. Jadi ketahuan ini anak sekolah di mana. Termasuk ini absen juga. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan anak tersebut hadir 11 hari berarti bantuannya turun. Tapi kalau dalam sebulan misalkan kurang dari 11 hari, berarti anak tersebut tidak bisa mendapat bantuan. Jadi untuk memotivasi anak juga agar rajin gitu ya Bu ya. Nah, untuk ini juga, jadi sekitar apa ya, 60.000 won gitu ya kalau tidak salah, itu bantuan dari pemerintah yang per bulan untuk anak ini, yang 11 hari minimal itu. Tapi kalau misalkan ada anak yang mengikuti eskul tadi sampai malam, itu ada lagi, jadi semacam biaya tambahan untuk sana. Ya, terus yang kedua ada aplikasi Kids Note. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Ternyata di kita pun itu sekolah-sekolah besar gitu ya, beberapa sekolah besar itu sudah mempunyai aplikasi khusus untuk ini. Aplikasi ini khusus intern antara sekolah dan orang tua, ya. Apalagi untuk sekarang ini kan kita membutuhkan aplikasi seperti itu untuk pemberian tugas mandiri ke anak gitu ya. Nah, mereka memang sudah punya aplikasi tersebut dan itu berbayar dan itu khusus untuk orang tua yang bersekolah anaknya di sekolah tersebut. Di Jakarta itu sudah ada beberapa. Dan semoga nanti kita di Subang menyusul ya, Subang dan daerah-daerah lain ya, kita berinovasi, kita membuat aplikasi baru gitu yang bisa memudahkan bagaimana proses komunikasi, proses pembelajaran dan proses pelaporan dari sekolah ke orang tua itu bisa hanya dengan satu aplikasi saja ya. Terus di sini ada perayaan ultah anak. Nah, di sini biasanya kan kalau ulang tahun kita itu suka nyanyi-nyanyi ya. Jadi kita merayakan si anak yang ulang tahun itu, tapi di sana itu bisa out the box. Maksudnya begini. Ketika seorang anak ulang tahun, biasanya kita menyanyi, kita kasih ucapan. Jadi ini kebalikannya. Dia pihak sekolah mengingatkan bahwa dia hari ini ulang tahun. Lalu dia membuat sebuah karya. Karya tersebut bisa di video atau di bagaimana. Nah, nanti intinya karya tersebut adalah ungkapan terima kasih anak ke orang tua. Semacam gini, terima kasih Ibu telah melahirkanku. Coba Bu, melelehkan hati ibunya ya ketika pada saat anaknya ulang tahun dia mendapat kartu seperti itu gitu. Nah, kita bisa mencobanya ya. Jadi ucapan selamat itu tidak hanya kita ke anak tersebut, tapi dari anak ke keluarganya ya. Nah, terus ini pelatihan keselamatan dan mitigasi bencana. Di kita itu untuk jenjang PAUD sudah dilaksanakan ya.
Ini kemarin kalau tidak salah dari Jayagiri ya, Pak Udikmes Jayagiri itu sudah mengambil beberapa sampel sekolah yang ada di Kabupaten Subang, bagaimana program mitigasi bencana yang dilaksanakan di sekolah, terutama di jenjang TK. Terus ini ada Father's Day. Father's Day ini jadi hari di mana ayah-ayah sangat berperan, dari mulai mengantar anak, ikut berkegiatan di sekolah, dan ini Father's Day ini beberapa sekolah sudah melaksanakannya. Dan terakhir ini adalah ada Traditional Day. Jadi ketika kalau misalkan kita laksanakan di kita gitu ya, saya sudah membayangkan itu betapa banyaknya baju adat dari berbagai daerah asal anak tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya orang Jawa ke sekolah dia pakai baju Jawa gitu ya. Jadi dari mulai cara berpakaian, terus menyanyi dan sampai dia berbicara itu dilaksanakan ketika perayaan Traditional Day ini. Begitu ya, alhamdulillah kita sudah ada di akhir PowerPoint saya. Jadi di sini saya mau mengingatkan bahwa kita melihat Korea bukan berarti kita pesimis atau wah jauh teuing neng nggak banding ke Nana gitu ya, bukan seperti itu. Jadi kita melihat ke sana, semoga saja itu menjadi motivasi kita gitu untuk lebih baik lagi ke depannya. Iya, terima kasih Ibu moderator. Baik, saya kembalikan ke Ibu moderator. Iya, baik, saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, saya mendengar Ibu. Jelas. Ya. Ya, terima kasih Bu Risa atas pemaparan materinya. Yang luar biasa sekali ya Bu. Ini berdasarkan pengalaman Ibu sendiri ya, yang sudah melakukan studi banding di sana. Bu, jelas suara saya Bu? Halo? Iya, jelas. Jelas? Ya, terima kasih. Ini saya takut sinyalnya ini. Baik, sekarang karena ini waktunya sudah 15 menit mau berakhir ya Bu, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Ini saya mau, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti saya mau melihat dulu pertanyaan chat ya. Nanti kalau chat sudah tidak ada, baru Bapak Ibu mangga langsung bertanya kepada presenternya. Nah, ini yang pertama, Ibu Risa, halo? Bu Risa? Bu Risa? Jelas? Iya Bu, iya jelas Bu. Ya, nah ini yang pertanyaan pertama Bu dari Ibu No. Ini pertanyaannya, sudahkah pengalaman Ibu Risa ini diterapkan di sekolah Ibu? Nah, ya. Itu. Maka Ibu mau langsung, mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Boleh langsung ya, bisa kelupaan. Ya. Ya, alhamdulillah Ibu. Jadi beberapa poin yang bisa kita adaptasi itu kita laksanakan di sekolah. Dan kami gitu ya, saya sendiri sudah melakukan diseminasi tingkat kabupaten, itu ya istilahnya menularkan pengalaman, dan saya berharap dari teman-teman yang pada saat itu hadir itu juga sudah menerapkannya. Jadi ketika kami kemarin diseminasi, itu kita ada semacam kegiatan pengembangan fun learning. Nah, kalau Ibu mendengar fun learning itu adalah pengembangan dari materi ketika kami kemarin ke Korea ya, termasuk nanti insya Allah minggu depan saya akan membahas mengenai manajemen classroom, jadi manajemen kelas Korea. Dan di sana itu teknik-tekniknya itu memang luar biasa dan beberapa sudah kami lakukan, termasuk diseminasi untuk tingkat nasional juga. Kemarin kami sudah melaksanakan secara online dan kami berharap perubahan-perubahan yang terjadi itu sesuatu hal yang positif itu kita tularkan ke teman-teman TK seluruh Indonesia. Ya. Luar biasa ya. Terima kasih. Bu Endung, bagaimana Bu Endung? Sudah jelas? Bu Endung? Sudah jelas Bu jawabannya? Ini Bu Endungnya kayaknya nggak ada ya. Oke, saya lihat lagi nih pertanyaannya Bu. Dari Ibu Uci Muryani, pertanyaannya adalah seperti apa saja peran ayah bunda di classroom anak dan guru?
Ya, mangga Ibu. Masya Allah, Ibu Uci Mulyani itu beliau narasumber dari Batam. Masya Allah, terima kasih sudah hadir. Masya Allah, Bunda Uci. Iya, ya Allah, merasa kangen. Iya, Masya Allah, Bunda Uci. Sebentar tadi apa perlibatan orang tua ya? Ya, betul. Ya, Ya, oke. peran ayah bunda di classroom anaknya. Ya, peranan ayah bunda. Ketika kami bertanya kepada pengelola atau kepala sekolah dan guru, terutama yang sah yang prinsip itu, ketika kami di Indonesia, terutama di kelas saya gitu ya, pada saat awal-awal tahun ajaran itu biasanya ada anak yang mogok ya Bu ya, nempel ke orang tua, tidak mau lepas dan seperti itu. Nah, sama sebenarnya mereka di sana pun seperti itu ya, dan itu adalah sesuatu hal yang terjadi secara alami ya. Anak kan yang namanya biasa dengan orang tua, ketika tiba-tiba dia harus berada dengan orang lain, pasti itu terkejut. Nah, mereka di sana mensiasatinya, jadi ada semacam memberi rentang waktu gitu. Misalkan dalam 3 hari boleh ayah atau ibu berada mendampingi di kelas. Nah, itu dari awal sampai akhir, dari mulai anak datang sampai anak pulang, itu silahkan. Nah, terus misalkan minggu selanjutnya masih ada kasus, dikurangi lagi ininya kualitasnya. Jadi ayah dan ibu silahkan bergabung, boleh tapi hanya setengah hari. Dan selanjutnya, sehingga mereka itu dalam kurun waktu maksimal 1 bulan itu mereka sudah bisa mengatakan bahwa anak-anak sudah nyaman bersama kami, ya. Nah itu ketika orang tua. Terus ketika ada hari ayah itu, Father's Day. Nah di sana jelas sekali sangat dilibatkan peranan orang tua dalam program sekolah. Dari mulai perencanaan mau bagaimana nih kegiatannya, terus termasuk ayahnya yang pada umumnya bekerja, itu mereka sudah jauh-jauh hari untuk mengajukan cuti agar bisa maksimal hadir di sekolah anaknya tersebut. Terus selain itu juga kan adanya beberapa aplikasi yang itu ya, yang mereka buat untuk kepentingan komunikasi, itu jelas komunikasi antara orang tua dengan sekolah itu sangat itu sekali gitu ya, sangat dijaga sekali gitu dengan adanya aplikasi tersebut. Dan tentunya selain program-program tersebut, tentunya ya orang tua diharapkan apa ya, satu pemikiran dengan sekolah. Jadi satu visi bagaimana bersikap antara anak ketika di sekolah dengan anak selama di rumah. Seperti itu. Bagaimana Bunda Murni? Masya Allah, Bunda Uci, saya harusnya ini Bunda Uci nih. Ini guru saya Bunda Uci. Bagaimana Uci, Bunda? sudah jelas jawabannya. Mangga Bapak Ibu ada lagi pertanyaannya, bisa ditulis di chat atau mau langsung kepada Ibu presenter, mangga. Iya, halo. Halo. Oh iya, terima Ada lagi, Bu? kasih. Iya, Bu Rita. Bu Rita silahkan. Masya Allah, beliau adalah ini Ketua Ikatan NS dan IMTK seluruh Indonesia. Selamat datang ya, silahkan. Aduh, Masya Allah, beliau guru saya juga. Inspirasi saya. Ya, bagaimana Bu Rita? Ya. Saya. Ini Teresa tadi tentang Iya. ABK, seperti apa pembelajaran untuk anak-anak yang ABK, kan ada kelas khusus. Nah, di kelas khusus itu ngapain sih anak-anak ABK belajar seperti apa gitu. Programnya juga mungkin seperti apa, lebih detail. Makasih. Teresa. Iya. Terima kasih Bu Rita. Masya Allah. Ini banyak dunungan saya di sini. Ya. Saya gemeter. Ya, jadi tadi salah satu tadi saya menyinggung ABK pas di Seoul Saesol itu ya, Yuchiwon. Nah, di sana memang mereka hanya menyebutkan saja bahwa kami memang menangani orang-orang anak-anak ABK dengan anak-anak dengan berkebutuhan khusus, dan itu memang gurunya juga bukan guru TK, tapi guru yang khusus menangani ABK.
Ya, kegiatannya pun itu kan biasanya dipisah dulu ketika pembelajaran yang selama kurang lebih 1 sampai 2 jam itu yang kegiatan intinya itu mereka terpisah dulu dari teman-temannya yang lain gitu. Jadi di sana mereka ada kalau tidak salah menyebutkan jadi bagaimana distimulus dengan musik dan lain sebagainya. Hanya saja waktu itu saya pribadi tidak bertanya sedetail bagaimana kegiatannya di sana gitu. Nah, di sana itu jadi mereka setelah melakukan kegiatan inti ya dengan ahli yang khusus ABK itu, maka kegiatan yang lain itu yang di luar itu mereka biasa saja dengan teman-teman yang seusianya gitu. Jadi ketika makan ataupun yang lain gitu, mereka biasa saja seperti itu. Jadi mohon maaf untuk detail kegiatannya, memang saya waktu itu tidak bertanya banyak gitu mengenai kegiatan teman-teman atau anak-anak ABK di sekolah tersebut. Ya, bagaimana Bu Rita? Jelas, Bu Rita? Ya, Oke, Ini Teresa luar biasa, barakallah ilmunya. Masya Allah, terima kasih Bu Rita. Ibu presenter ada pertanyaan lagi nih. Ya, Datangnya dari Ibu Widya Stuti ya. Bun, saya punya murid kelas A, kelahiran Korea, pindahan dari Korea, tidak bisa ya. berbahasa Indonesia, sukanya belajar di kelas saya di kelompok B. Yang saya lakukan adalah menuruti apa maunya dalam kegiatan. Dia pintar dalam menggambar sambil mengamati apa yang dia lakukan ketika belajar. Apakah yang saya lakukan sudah benar? Mangga Ibu. Iya, terima kasih Ibu Widya ya, Masya Allah Ibu Widya, terima kasih. Ya, Ibu Widya itu pengalamannya hampir sama dengan saya. Ketika Bu Widya sendiri, mohon maaf, apakah Bu Widya bisa berkomunikasi bahasa Korea? Ya, halo? Nggak bisa pakai bahasa Inggris. Oh iya. Iya, Iya. halo, pakai bahasa Inggris. Oh iya, keren, keren Pakai ya. bahasa Inggris. Iya, ya, terima kasih. Dikit-dikit sih. Iya. Hebat, mantap. Nah, ya, Sekali bahasa Korea ini nggak tahu. iya. Kalau itu Iya. pengalamannya ya, terima kasih Widya ya, saya akan jawab. Bu Widya ya, itu pengalamannya hampir sama persis ketika saya itu menerima murid pindahan dari Timur Tengah. Itu kasusnya sama sekali seperti itu. Nah, jadi ketika kita berbicara bahasa Inggris, kadang-kadang dia mengerti atau tidak, itu ya. Tapi saya yakin nanti lama-kelamaan anak tersebut ketika kita mengenalkan beberapa bahasa Indonesia gitu ya, Ya. dia akan mengerti asal ketika kita berbicara itu kita mempraktekkan, misalkan, ayo nak kita lari, jadi kita sambil lari gitu. Jadi jangan sampai ayo lari, anak bingung lari itu apa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia mau misalkan tadi Bu Widya, ya Bu Widya misalkan dia mau saya sama ini hanya menuruti kemauan anak saja. Iya, jadi itu tadi apapun caranya, bagaimanapun caranya kita menyesuaikan kegiatan pembelajaran kita dan itu membuat yang bisa membuat anak senang gitu. Jadi jangan sampai nggak mau sekolah gitu kan. Jadi gimana gitu kan. Jadi kita ciptakan saja bermain apa nih yang kira-kira Gitu ya. tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai nih. Nah, jadi saya yakin teman-teman guru semua itu kreatifnya luar biasa gitu. Jadi sedikit-sedikit kita ajarkan bahasa Indonesia. Terus tadi kita pakai gerakan, kalau ajak lari, nari yang menari gitu. Jadi insya Allah nanti lama-lama dia juga akan mengerti bahasa kita. Seperti itu. Bagaimana Pakai Bu bahasa isyarat juga ya. Iya. Tahu. Bu Risa. Iya Bu Juju, bagaimana? Ya, makasih. Kita sudah habis, Bu. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Ya, Sama-sama Bu Widya, kita sudah sama-sama. habis ya, Bu. Masya Allah sudah habis. Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ya, ini mungkin dari Bapak Ibu masih banyak pertanyaan ya, masih penasaran dengan beberapa hal yang ingin diketahui. Saya juga
ingin bertanya, tapi ini waktu kita sudah habis. Ya, jadi saya simpulkan saja ya Bu Risa ya. Oh iya, Bagaimana silakan. Ibu? Nah, Iya, iya. Jadi, mohon izin, saya mau ucapkan terima kasih ya ke semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di ruangan kami. Terima kasih banyak. Ya, semoga Allah membalasnya dengan berlipat kebaikan. Amin. amin, amin, amin. Ya, jadi saya simpulkan ini untuk pendidikan anak usia dini di Korea Selatan memang sudah sangat baik ya. Mungkin ini karena kuncinya itu adalah kebijakan pemerintah yang mendukung, kemudian sarana dan prasarana juga mendukung, perencanaan keluarga yang sangat matang, budaya disiplin dan bahagia. Mudah-mudahan pendidikan anak Korea ini bisa menjadi motivasi buat negara kita ya. Tapi insya Allah negara kita juga akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi acaranya kepada host. Mangga Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Moderator, Ibu Juju Junira, materi Ibu Risa ya. Demikian Bapak Ibu paparan dari Bu Risa tentang pengalamannya PAUD di Korea Selatan. Tidak terasa ya 1 jam kita berkeliling melihat bagaimana pendidikan di Korea Selatan khususnya PAUD. Terima kasih juga untuk para instruktur, Pak Septian, Bu Ani, Bu Teti, Pak Syahrullah yang telah berkenan hadir, juga Bapak Egy Sunario dari Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, serta partisipan baik dari peserta PCT maupun dari umum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat buat kita semua. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.